Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali di Lensa Banjar Sepekan edisi hari ini. Program ini merupakan rangkuman kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Rifki Zidan, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, KPU Kabupaten Banjar menggelar rapat pleno terbuka penetapan hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada Kalsel di 5 kecamatan di Kabupaten Banjar. Setelah penetapan hasil rekapitulasi ini selesai, kemudian diserahkan ke KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang akan melakukan rapat pleno serupa. Dipimpin Ketua KPU Kabupaten Banjar Muhaimin, rapat pleno terbuka penetapan hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang Pilkada Kalimantan Selatan di 5 kecamatan di Kabupaten Banjar digelar di Hotel Granda Farm Banjarbaru. Rapat pleno yang dihadiri semua komisioner KPU Kabupaten Banjar, saksi kedua paslon, Bawaslu Banjar, KPU dan Bawaslu Kalimantan Selatan, serta Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar ini, Kecamatan Sambung Makmur adalah kecamatan pertama yang menyampaikan hasil rekapitulasinya, disusul Alu-Alu, Matraman, Astambul, dan Kecamatan Martapura. Adapun jumlah pemilih di 5 kecamatan PSU sebanyak 154.269, sedangkan yang menggunakan hak suaranya sebanyak 105.307. Perolehan suara untuk Birinmu sebanyak 67.888, sedangkan H2D 32.886. Selisih suara di antara keduanya 35.002 suara. Jumlah suara sah 100.774 dan suara tidak sah 4.533. Adapun rincian perolehan suara di 5 kecamatan di Kabupaten Banjar, untuk Kecamatan Sambung Makmur, Birinmu memperoleh suara 4.989, H2D 1.144, Kecamatan Alu-Alu, Birinmu 10.164, H2D 3.437. Di Kecamatan Matraman, Birinmu memperoleh suara 10.353, sedangkan H2D 3.171. Untuk Kecamatan Astambul, Birinmu memperoleh suara 13.244, H2D 5.654. Dan terakhir di Kecamatan Martapura, Birinmu memperoleh suara 29.138, sedangkan H2D 19.480. Berita acara rapat pleno rekapitulasi ditandatangani oleh semua komisioner KPU dan saksi paslon 01, sementara saksi paslon 02 menolak. Ketua KPU Kabupaten Banjar Muhaimin mengatakan, setelah penetapan hasil rekapitulasi ini selesai, akan diserahkan ke KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang akan melakukan rapat pleno serupa 17 Juni 2021 mendatang. Sudah melihat hasil rekapitulasi tadi, maka memang kita ketahui bahwa Sirikap itu menjadi alat bantu dan dukung bagi hitung manual. Jadi kita cocokkan apa yang sudah diperoleh saksi di TPS dengan saksi mereka, dengan di hasil salinan, dengan di hasil yang kita berikan, kita pertemukan lagi hari ini, ya. Jadi tim paslon 0102 memegang, Bawaslu memegang, dan kita menyampaikan. Itulah yang kita sampaikan lagi di pleno hari ini untuk kita catat lagi, untuk kita administrasikan lagi. Bentuk daripada finalisasi kita di tingkat kabupaten. Ya tentu nanti di tingkat provinsi kan ada lagi. Kita tidak tahu nanti apa tanggapan dan masukan yang akan kita terima di tingkat provinsi. Yang jelas dengan pleno hari ini kita sudah menyamakan persepsi kita bahwa inilah hasil perhitungan, hasil rekapitulasi yang sudah kita laksanakan berjenjang tadi, mulai dari penghitung di TPS sampai kemudian pleno di kecamatan sampai pada hari ini. Hairin, Roni Latar, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo,
Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyampaikan jawabannya atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah di ruang paripurna DPRD Banjar. DPRD Kabupaten Banjar menggelar rapat paripurna DPRD tentang pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 serta jawaban Bupati Banjar atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji Muhammad Rofiki didampingi Wakil Ketua DPRD dan turut dihadiri para anggota, sekretaris, Porkopimda, para kepala SKPD, dan direktur perusahaan daerah. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dalam penyampaian jawabannya mengucapkan terima kasih dan penghargaannya atas saran dan masukan yang telah disampaikan oleh juru bicara fraksi-fraksi DPRD atas penyampaian pemandangan umumnya dan atas persetujuannya terhadap Raperda untuk kemudian dibahas dalam pembahasan selanjutnya. Bupati Banjar menambahkan, penyusunan Raperda ini telah menyesuaikan dengan perkembangan dalam tata kelola organisasi perangkat daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dilakukan evaluasi kelembagaan terlebih dahulu dengan melakukan pemetaan ulang urusan pemerintahan yang dikawal langsung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Terkait usulan fraksi mengenai pemberlakuan Raperda awal tahun 2022, salah satu ketentuan di dalam Raperda yang dibahas ini, tepatnya dalam pasal 18 menyatakan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah yang dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2021. Ketentuan tersebut akan memberikan ruang yang cukup untuk mempersiapkan sebaik-baiknya pengimplementasian Raperda tersebut. Alhamdulillah pada hari ini adalah jawaban kita atas penggunaan fraksi yang mana Raperda ini sudah kita berikan ke DPRD. Alhamdulillah hari ini dibahas dan semuanya sepakat dan bisa ditindaklanjuti untuk pembahasan selanjutnya. SLTK sendiri tentu bertujuan di penghematan dari yang sebelumnya guna tanpa mengurangi urusan, tapi juga fungsinya juga bisa lebih optimal, khususnya pelayanan masyarakat dan juga tujuannya untuk pembangunan di Kabupaten Banjar ini bisa lebih cepat, lebih efektif dan juga efisiensi. Dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016, semua fraksi menyatakan apresiasi dan persetujuannya dengan berbagai pertimbangan untuk dibahas dalam pembahasan selanjutnya. Bagus Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur membuka secara virtual sosialisasi dan pelatihan penanaman modal tahun 2021. Sosialisasi ini sebagai sarana peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam menyikapi semua kebutuhan calon investor di Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur meyakini investasi di daerah yang dipimpinnya akan terus meningkat. Hal tersebut dikatakannya saat membuka sosialisasi dan pelatihan penanaman modal tahun 2021 yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar. Bupati yang membuka sosialisasi secara virtual di Comment Center Martapura mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat dan pemerintah juga terus bekerja memutus mata rantai COVID-19 guna pemerataan dan percepatan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dikatakan Bupati, sejak urusan penanaman modal dilimpahkan ke DPMP-TSP Kabupaten Banjar, maka pertumbuhan investasi dapat terukur dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tercatat, realisasi pada tahun 2020 berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal yang disampaikan oleh perusahaan sebesar 1,4 triliun rupiah. Realisasi tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2019 lalu yang tercatat sebesar 1,2 triliun rupiah. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan investasi di sektor properti, perhotelan, pertambangan, perkebunan, dan perdagangan umum, serta jasa lainnya. Bupati berharap sosialisasi dapat berjalan dengan lancar, sehingga terwujudnya Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis atau manis. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bisa bermanfaat
dan diketahui juga ini berlangsung 3 hari dan pada hari ini peserta 50. Mohon maaf tidak bisa secara langsung membuka di sana karena memang ada beberapa agenda yang mengharuskan secara virtual untuk membuka kegiatan pada hari ini. Sukses selalu para investor, kita membuka diri dan mudah-mudahan juga di forum tersebut sampaikan saja apa kendala-kendalanya. Ini menjadi evaluasi kita ke depan. Setidaknya komitmen pemerintah daerah ke depan tidak menutup diri. Kita akan berupaya semaksimal mungkin memangkas beberapa kesulitan-kesulitan para investor sehingga pelaku atau pengusaha yang hadir di Kabupaten Banjar ini bisa lebih optimal lagi. Akhirnya dalam mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi dan latihan membuat laporan kegiatan penanaman modal tahun 2021 saya nyatakan secara resmi dibuka. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar, Hajah Ida Presi menjelaskan, sosialisasi sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam menyikapi semua kebutuhan calon investor, terutama bagi perbaikan pelayanan perizinan penanaman modal di Kabupaten Banjar. Ini adalah hal wajib bagi pengusaha untuk melaksanakan laporan tersebut setiap 4 kali dalam 1 tahun. Ya, kegiatan sosialisasi ini kaitannya adalah untuk kepada pelaku usaha. Tujuannya lah sosialisasi ini untuk pelaku usaha, di mana diberikan pencerahan, artinya kewajiban-kewajiban pelaku usaha itu untuk melaporkan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Banjar. Ini adalah merupakan hal wajib bagi pengusaha, di mana pengusaha itu melaksanakan pelaporan itu setiap 4 kali dalam 1 tahun. Jadi mereka wajib melaporkan hasil kegiatan investasi di Kabupaten Banjar. Mungkin itu tujuannya dari sosialisasi hari ini. Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Ihsan Adi, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, M. Mulyadi, dengan peserta sebanyak 50 orang yang berlangsung selama 3 hari. Umar Zidan, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, dalam rangka penilaian mandiri sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE tahun 2021, tim SPBE Kabupaten Banjar menggelar rapat evaluasi. Sejak penerapan SPBE tahun 2018 hingga tahun 2020, indeks SPBE pemerintah Kabupaten Banjar menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dalam rangka penilaian mandiri sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE tahun 2021, tim SPBE Kabupaten Banjar menggelar rapat evaluasi yang dipimpin Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Aidil Basit, di Aula Baiman Kantor Bapedalitbang Kabupaten Banjar. Rapat diikuti jajaran Kabid, Kasih DKSP Kabupaten Banjar, dan stakeholder terkait. Hadir pula Kepala Penyelenggara E-Government DKSP Kabupaten Banjar, Cornelius Kristianto, selaku narasumber. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 965 tahun 2021, yakni tentang tugas dan tata kerja tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional, adalah sebagai pedoman bagi seluruh instansi pemerintah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE. Menurut Aidil Basit, sejak penerapan SPBE tahun 2018 hingga 2020, indeks SPBE pemerintah Kabupaten Banjar menunjukkan peningkatan. Tahun 2018, indeks SPBE 1,94%. Kemudian tahun 2019 meningkat dengan indeks 2,4%. Dan di tahun 2020, indeks SPBE kembali naik menjadi 2,68%. Aidil Basit menambahkan, secara umum kenaikan indeks SPBE Kabupaten Banjar menunjukkan kenaikan. Akan tetapi di beberapa domain SPBE masih terdapat kekurangan.
Ada dua hal baru dalam pengukuran indeks SPBE tahun 2021 ini, yaitu tentang manajemen SPBE dan audit TIK. Aidil Basit berharap dua hal tersebut dapat didiskusikan bersama karena akan berpengaruh pada indeks SPBE Kabupaten Banjar secara umum. Ia pun meminta kerjasama SKPD terkait untuk segera memenuhi 47 indikator-indikator yang harus diisi dalam penghitungan indeks SPBE tahun 2021. Mandiri SPBE tahun 2021 ini. Seperti diketahui bahwa penilaian SPBE ini tahun 2018 dimulai, nilai kita 1,94, kemudian tahun 2019 2,4 dan terakhir 2020 tadi 2,68. Ini terjadi kenaikan yang signifikan. Ke depan dengan nilai yang terus naik, kita yang berharap nilai SPBE Kabupaten Banjar akan terus merangkak naik. Sebagai bukti kita komit dalam rangka sistem pemerintahan yang berbasis elektronik ini. Dan hari ini kami merapatkan barisan karena ke depan ini ada 47 item indikator yang harus diisi oleh masing-masing SKPD. Nah, untuk ini jangan sampai ada yang kosong. Kemudian kita akan nilai, tim akan nilai ini sesuai dengan kenyataan atau bagaimana, atau masih bisa kita perbaiki. Itu yang kita rapatkan pada hari ini. Jadi ini sebenarnya adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi bagaimana kalau di pusat itu ada Menpan pimpinannya, jadi kita diharapkan di sini Pak Sekda. Kita ingin bagaimana pemerintahan kita ini mengikuti irama sekarang dengan kecanggihan terakhir ini. Kemudian bagaimana kita mereformasi birokrasi diantaranya dengan kecanggihan yang ada sekarang. Tahapan pelaksanaan evaluasi telah dilaksanakan dan diikuti mulai dari sosialisasi pada bulan April. Kemudian, evaluasi mandiri 18 Juni, tahapan evaluasi dokumen September 2021, dan tahapan wawancara oleh tim evaluator eksternal. Dan terakhir, tahapan pelaporan pada bulan November hingga Desember 2021. Hendra Zidan, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, awal Juli 2021, sebanyak 140 pembakal terpilih se-Kabupaten Banjar akan dilantik. Dalam pelantikan nanti peserta dibatasi hanya dihadiri pembakal terpilih, camat dan Forkopimda, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar menggelar rapat persiapan pelantikan pembakal terpilih se-Kabupaten Banjar tahun 2021. Rapat dipimpin Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar Haji Syahrialudin dan turut dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri, perwakilan Polres Banjar, perwakilan Kodim 1006 Martapura, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Camat se-Kabupaten Banjar dan tamu undangan lainnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar Haji Syahrialudin mengatakan, pelantikan kemungkinan akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2021 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat dengan peserta yang terbatas. Syahrialudin menambahkan, sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014, yakni tentang pemilihan kepala desa, pemerintah daerah diwajibkan melaksanakan pelantikan pembakal dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Untuk peserta dibatasi, yang dapat mengikuti pelantikan nanti selain 140 calon pembakal terpilih, juga hadir camat dan perwakilan Forkopimda Banjar. Ya, baik, ini pelantikan pembakal ini kan tahapan terakhir ya, tahapan ada kan alhamdulillah tahapan yang sudah kita lewati ini kan. Jadi pelantikan ini sebagai tahun terakhir nantinya dimulainya daripada pembakal itu bekerja nanti kan kita mendapatkan SK mau dilantik gitu kan. Nah dari 140 ini nantinya kita melantik ini tetap mengacu kepada Permendagri 72 2020 itu dia mengutamakan protokol kesehatan ya. Jadi yang boleh hadir itu nantinya kepala desa sendiri, kemudian camat, nah Forkopimda. Jadi dibatasi Pak. Itu saja yang boleh hadir nantinya. Ini dalam menjaga. Dan juga dari segi keamanan juga, keamanan, ketertiban juga kita akan tetap dipantau, dikawal, dibantu oleh pihak kepolisian Pak ya. Dari prokes juga kita dibantu oleh kepolisian, Kodim, kemudian BPBD juga prokesnya Pak. Jadi semua itu kita siapkan.
Khairin, Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, guna mempelajari terkait Perda tentang bantuan bagi masyarakat miskin yang bermasalah hukum dan Perda Keuangan Desa, 9 anggota Pansus 2 DPRD Kabupaten Kapuas lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banjar. Selain 2 perda di atas, Pansus 2 DPRD Kapuas juga menanyakan peran CSR di Kabupaten Banjar dalam menunjang perda tersebut. Guna mempelajari dan saling berbagi informasi terkait peraturan daerah tentang bantuan bagi masyarakat miskin yang bermasalah hukum dan Perda Keuangan Desa, 9 anggota Pansus 2 DPRD Kabupaten Kapuas melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Banjar. Rombongan diterima Bupati Banjar yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri di Aula Barakat Martapura. Ketua rombongan Pansus 2 DPRD Kabupaten Kapuas, Hamedi, mengatakan kunjungan tersebut merupakan tahap pembelajaran 2 perda yang ada di Kabupaten Kapuas, dan kedua perda tersebut juga ada di Kabupaten Banjar. Di mana di Kabupaten Banjar, menurutnya kedua perda ini sudah berjalan dengan baik dan akan menjadi bahan acuan penerapan penyempurnaan di Kabupaten Kapuas. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri mengatakan, di Kabupaten Banjar sudah ada Perda nomor 3 tahun 2021, yakni tentang bantuan bagi masyarakat miskin yang bermasalah hukum. Ini merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Banjar. Kemudian tentang legitimasi, penerapan, serta pendanaan dan perihal sanksi administratif saat ini juga masih dalam tahap pembelajaran. Untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ditetapkan melalui Perbub nomor 35, di mana ditekankan pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Haji Masruri juga menjelaskan peran CSR di Kabupaten Banjar melalui pihak ketiga dalam menyalurkan bantuan sudah cukup baik dalam koordinasi dan pengelolaannya. Tidak lupa Masruri juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan anggota Pansus 2 Kabupaten Kapuas yang menjadikan Kabupaten Banjar sebagai salah satu objek pembelajaran mereka, dan diharapkan kerjasama yang baik di semua pihak antara pemerintah Kabupaten Kapuas dan pemerintah Kabupaten Banjar dapat terus berlanjut dalam bidang apapun. Umar, TPN Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar Sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rifki Zidan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.